Selamat datang di Room Mengaji. Untuk sahabat-sahabat Bigo yang baru bergabung, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. BMKG Jateng, selamat bergabung. El Krisam, selamat bergabung. Husni, halo, senang bertemu denganmu. Ya. Gultian. Sebentar lagi kita akan mulai mengaji kitab sulam ya. Selamat bergabung teman-teman yang sudah bergabung di Bigo Live Mengaji ya. Kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini ya, ini untuk pertemuan perdana di Bigo Mengaji. Ada beberapa channel Bigo juga yang khusus mengadakan mengaji. Nah, tetapi untuk pengajian sulam mungkin baru kali ini ya di Bigo. Seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang metode mengaji ala pesantren, yaitu mengaji dengan kitab kuning, yaitu biasa disebut kitab kuning atau kitab gundul. Seperti itu. Nah, jadi kita akan mengkajinya, mengkupasnya untuk supaya bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Halo untuk Katno yang bergabung di sini. Nah, jadi di sini saya akan mengkaji kitab sulam. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat ya, bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita memulai mengkajinya, maka kita harus mengetahui tentang kitab Sulam Taufik itu kitab apa. Nah, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kitab sulam ini, kitab Sulam Taufik adalah termasuk kitab fikih ya, fikih, tetapi ada tasawufnya, fikih tasawuf. Nah, biasanya kalau di pesantren itu kitab tasawuf pertama. Jadi lain daripada pengajian kitab fikih Sapina, terus ada Tauhid Tijan,
ada apa namanya, sorof bina untuk sorofnya, dan untuk nahunya yaitu jurumiyah. Nah, sesudah kitab itu biasanya langsung ke kitab sulam. Nah, mengapa kitab sulam? Karena di dalam kitab sulam itu terdapat hal-hal yang penting. Oke, selamat bergabung Rian. Itu terdapat hal-hal atau ilmu-ilmu yang penting di dalam kitab sulam. Nah, itu terdapat semua perkara-perkara yang wajib, itu yang wajib kita ketahui di dalam fikih tasawuf seperti itu. Bahkan sebagian guru-guru kita menyebutkan kalau misalnya kita mengamalkan kitab sulam ini, maka kita bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu karena apa? Karena keagungan kitab sulam taufik gitu. Nah, arti daripada kitab sulam taufik itu adalah, sulam itu adalah tangga. Taufik itu adalah pertolongan. Jadi tangga pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, kemudian yang mengarang kitab sulam ini yaitu Al-Alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, atau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Dan kitab sulam ini disarahi, yaitu nama sarahnya itu Muraqut Su'adi Tasdiq, yaitu yang disarahi oleh ulama asli Nusantara, ulama asli Indonesia, yaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Banten, yang dimana beliau bergelar Sayyidu Ulama'il Hijaz, atau tuan daripada ulama-ulama Hijaz pada saat itu. Karena apa? Karena keilmuannya yang sangat tinggi, sehingga beliau mendapatkan gelar Sayyidu Ulama'il Hijaz. Nah, tentunya kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Nah, bahkan beliau asli orang dari Pulau Jawa, terutama suku Sunda. Jadi kita harus bersyukur karena mempunyai ulama sahabat beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, selamat bergabung yang baru hadir, Aquino ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi musannif di sini sebelum mengkaji, sebelum menulisnya itu, di awalnya ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Lalu kitab ini ditulis semua itu dari kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu, karena sesungguhnya, la ilaha, tidak ada, sesungguhnya kelakuan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Menjadilah kitab ini seperti itu. Oke. Di awal permulaan kitab ini terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk apa? Untuk membuat kitab ini menjadikan berkah. Seperti itu. Karena apa? Kullu amrin dzibalin, hadis Nabi ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u, atau fahuwa azdamun, fahuwa abtarun aqta'un. Abtarun wa azdamun wa aqta'un. Nah, jadi kullu amrin dzibalin, jadi segala sesuatu perkara yang baik, la yubda'u, tidak diawali dengan fihi, dengan bismillah di dalamnya, fihi bi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, fa waqta'u, yaitu terputus apanya? Al-barakah, yaitu keberkahannya. Nah, jadi hukum di dalam membaca bismillah itu ada
5 hukum ya, ada 5 hukum membacanya. Jadi tergantung situasinya bagaimana. Jadi ada yang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi ada yang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, itu. Nah, kita harus mengetahui hukum-hukum itu ya. Apa yang dinamakan wajib itu. Nah, hukum di dalam Islam itu terbagi menjadi 5. Al-hukmul wajibul wal mawdubu wa ma ubiha wal makruhu wa ma hurima. Nah, gitu. Al-hukmul wajibu, yaitu pertama al-hukmul wajib. Al-hukmul wajib wal mawdub, kemudian sunnah. Wa ma ubiha, dan ubiha itu apa ya? Wenang, bisa, dapat hukumnya itu dapat digunakan itu. Jadi ketika digunakan tidak mendapat siksaan, ketika tidak dilakukan juga tidak mendapat siksaan, kayak seperti itu. Wal makruhu, dan makruh, wa mahurima, dan haram. Nah, apa sih yang dinamakan wajib? Nah, wajib itu adalah fal wajibu ma hukima bis sawabi bi fi'lihi wa tarkihi bil uqub. Jadi yang namanya wajib itu adalah fal wajibu ma hukima bis sawabi bi fi'lihi. Fal wajibu, maka wajib itu, ma hukima, sesuatu yang dihukumi, bis sawabi, dengan ganjaran atau dengan pahala, bi fi'lihi, terhadap orang atau kepada orang yang mengerjakan kewajiban itu. Jadi orang yang mengerjakan kewajiban, maka Allah akan memberikannya pahala. Tetapi watarkihi bil iqab. Nah, tetapi ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu kewajiban itu, maka bil iqab, dia akan mendapatkan siksaan. Nah, kalau haram sebaliknya dari yang barusan. Fal haramu ma hukima bil iqabi bi fi'lihi. Jadi haram itu ketika dikerjakan maka akan disiksa. Itu wa tarkihi bisawabi, ketika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Itu yang namanya. Sedangkan sunnah ketika mengerjakannya akan mendapatkan pahala, dan ketika meninggalkan tidak apa-apa. Nah, kalau makruh maka ketika dikerjakan maka Allah tidak menyukainya pekerjaan itu, dan ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, kalau mubah itu boleh dikerjakan, boleh tidak, dan tidak mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan siksaan. Nah, jadi hukum membaca bismillah itu tergantung. Itu tergantung kita situasinya. Bismillah bisa jadi haram ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang buruk. Contoh kita mau mau mencuri, misalnya mau mencuri, terus kita membacakan bismillah, maka apa yang kita ucapkan itu menjadikan haram. Karena apa? Karena pekerjaan yang akan kita lakukan itu sesuatu yang haram. Nah, atau juga ketika di kamar mandi mau misalnya BAB atau apa, membacakan bismillah, maka itu hukumnya haram. Nah, kemudian sunnah ketika mengerjakan sesuatu yang bagus, mengerjakan sesuatu yang sunnah, maka hukum hukum mengucapkan bismillah tersebut adalah hukumnya sunnah. Seperti itu. Atau mubah sesuatu yang tidak dilarang juga tidak diharamkan gitu. Seperti makan, minum. Tetapi ketika seseorang membaca bismillah, maka yang didapatkan adalah al-barakah bil barakah, yaitu bisa mendapatkan keberkahan ketika kita membacanya, dan fadilah membaca bismillah itu sangat besar. Nah, jadi musannif di sini mengawali tulisannya, kajiannya itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu tetap sama seperti yang tadi, itu ada hadisnya, cuman beda di bismillah dan alhamdulillahnya.
Nah, kalau tadi kan kullu amrin thibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Nah, ini ganti bismillah, kullu amrin thibalin la yubda'u fihi bil hamdalah. Jadi dengan hamdalah. Jadi dengan alhamdu gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Rabbil alamina, yang menguasai alam semesta. Nah, di sini mengapa sih ada alhamdulillah segala puji? Segala puji apa sih? Kan di sini satu gitu. Nah, di sini alhamdulillah itu memang kalimatnya adalah mufrad tapi bi ma'anal jam'i, jadi jama'. Nah, segala puji bagi Allah. Puji itu terbagi 4 bagian. Yang pertama adalah puji qadim alal qadim, yaitu pujinya Allah terhadap Allah. Ada puji qadim alal hadis, yaitu pujinya Allah terhadap makhluk. Ada pujinya hadis alal qadim, yaitu pujinya makhluk terhadap Allah. Ada pujinya hadis alal hadis, jadi pujinya makhluk terhadap makhluk itu sendiri. Kalau mujinya seperti memuji Allah banyak seperti aku ini yang menciptakan, aku ini Tuhan Rabbul Alamin, seperti ini Alhamdulillahirabbil alamin, seperti surat Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mengakui bahwa dirinya itu adalah Rabbul Alamin, seperti itu. Seperti bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu adalah pujian terhadap dirinya sendiri yang maha rahim, yang maha rahman, yang maha rahim. Nah, ketika ada perasaan benar atau salah, wallahu alam. Nah, kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai alam semesta. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha illa ilaha, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, itu Allah itu sendiri, halnya sendiri Allah. Wahdahu, sendiri Allah, la syarika. Wahdahu, dengan sendirinya Allah, itu ijana Allah, hala ijana Allah. Jadi la syarika, ya, tidak ada yang menemani lahu terhadap Allah. Nah, jadi Allah itu sendiri. La syarika, tidak ada yang menemani Allah, satu orang pun atau satu makhluk pun. Seperti itu. Jadi Allah tidak membutuhkan yang namanya makhluk. Nah, ada sebagian orang-orang yang memahami bahwa Allah itu bersemayam di arasy, bahwa Allah itu mempunyai kaki yang besar, bahwa Allah itu besar secara bentuk. Nah, maka untuk kaum ahlus sunnah wal jamaah, maka itu tidak dibenarkan bahwa Allah itu alal arsy, di atas arsy. Padahal yang dimaksud itu Allah bukan di atas arsy, tapi Allah yang menguasai arsy. Seperti itu. Nah, jika Allah membutuhkan makhluk, maka apa bedanya Allah dengan makhluk? Allah tidak membutuhkan makhluk untuk kekuasaannya. Karena apa? Karena Allah maha bisa, Allah maha menciptakan, Allah maha kaya. Jadi Allah tidak membutuhkan makhluk
untuk menemaninya. Nah, maka di sini wahdahu la syarikalah. Allah itu sendiri dan Allah tidak ada yang menemani satupun. Nah, untuk menemani dirinya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, yaitu hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Nah, jadi bedanya kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bedanya kalau kita abduh, cuma abduh, jadi abduh itu hambanya Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad wa rasuluh, utusan Allah. Nah, jadi aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa tabi'ina, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu, dan orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi semuanya. Amma ba'du, adapun sesudah membaca bismillah, hamdalah, syahadatain. Amma ba'du fahadha, maka inilah yang hadir. Itu apa yang hadir? Juz'un juz. Jadi fahadha, maka kang hadir ing dalam ati. Fahadha, jadi hadza di sini adalah al-matnul hadir fi dhihni, jadi yang hadir di dalam hati, yaitu juz. Ini kata musannif, fahadza juz'un, juz itu adalah di sini saghirun dharifun. Jadi dharifun itu adalah sesuatu yang kecil dan bagus. Nah, apa yang dimaksud kecil dan bagus? Yaitu tulisan, makna, atau kitab ini. Kenapa ini diibaratkan juz latif? Jadi juz'un latif, jadi diibaratkan sesuatu yang kecil dan bagus. Apa makna daripada kitab ini? Sangat bagus. Itu karena apa? Karena di dalam kitab ini berisi sesuatu informasi, ilmu yang sangat penting dan wajib diketahui bagi kita. Nah, nanti ada penjelasannya. Yassarahu, semoga Allah semoga menolong terhadap kita. Siapa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, fima di dalam menjelaskan, fima di dalam perkara, yajibu, yang wajib. Ya, yang wajib apa? Ta'allumu, yang wajib ta'allumuhu, yaitu mengkajinya. Wajib mengkaji kitab ini. Wa ta'limuhu, ya, dan wajib mengamalkan atau mengajarkannya. Itu wal amalu, dan mengamalkan bihi, terhadap ini, terhadap itu perkara, terhadap kitab ini, lil khasi, kepada orang-orang yang pintar, khusus. Khas itu khususnya, khusus ini maknanya adalah pintar. Jadi di sini wajib untuk mengajarkan, ya. Jadi wajib untuk mengajarkan kitab sulam, ya, wajib hukumnya, wajib. Wa ta'limuhu, wajib untuk mempelajarinya. Wajib untuk mempelajarinya, wajib wa ta'limu, dan wajib untuk mengajarkannya dan mengamalkan bihi terhadap orang lil khasi, yang pintar. Jadi bagi orang yang pintar maka wajib untuk menyampaikan kitab ini, isi daripada kitab ini.
ya, isi daripada kitab ini. Wal'am, dan orang yang bodoh. Maksud bodoh di sini orang yang belum mengetahui isi daripada kitab ini, atau orang awam atau orang umum. Nah, maka wajib ini. Jadi terhadap orang yang pinter atau terhadap orang yang mengetahui kitab ini wajib untuk menyampaikannya, dan orang yang belum mengerti wajib untuk bisa mengerti kitab sulam ini. Karena kitab sulam ini adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan keselamatan, tangga untuk mendapatkan keselamatan. Sulamut taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jadi terhadap cintanya Allah ala tahqiq, yang sebenar-benarnya. Nah, jadi ketika kita mau mendapatkan cinta terhadap Allah, mau mendapatkan cinta kepada Allah, mau mendapatkan cinta dari Allah, maka kajilah kitab ini, karena di dalam kitab ini sangat luar biasa untuk menjadi jalan pelantara cinta kita terhadap Allah, menjadikan cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita, wasilahnya. Kemudian wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab. Nah, wal wajibu, wajib. Wal wajibu, yang namanya wajib itu sesuatu, wa'ada, yang Allah dimana sudah menjanjikan, Allah sudah janji, fa'ilahu, bagi orang yang mengamalkan ini, bisawabi, dengan ganjaran. Nah, jadi yang namanya wajib itu adalah sesuatu yang Allah sudah menjanjikannya. Ketika orang yang mengerjakan, maka Allah akan memberikannya bisawabi, dengan pahala-pahala. Itu yang dinamakan wajib. Nah, kemudian watawa'ada, dan Allah mengancam, ya. Allah mengancam tarikahu, bagi orang yang meninggalkan kewajiban, bil iqabi, dengan siksaan. Jadi yang namanya wajib, yang tadi kaidah kan, fal wajibu ma hukima bisawabi bi fi'lihi. Fal wajibu, yang namanya wajib itu ma hukima, dihukumi, ma hukima bisawabi, dengan ganjaran-ganjaran, dengan pahala-pahala, bi fi'lihi, terhadap atau kepada orang yang mengerjakannya, watarkihi, dan yang meninggalkan, bil iqab, dengan siksaan. Nah, di sini kalau di kitab sulam dikatakan wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab. Jadi yang namanya wajib itu adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan terhadap orang yang mengamalkannya, kewajiban itu, maka bil iqabi bisawabi, maka Allah akan memberikan pahala bagi orang yang mengerjakan kewajiban. Tetapi watawa'ada, dan Allah mengancam, ya, mengancam terhadap tarikahu, orang yang meninggalkan kewajiban, maka bil iqabi, Allah akan menyiksanya. Wasamaituhu, dan aku menamai, ini kata musannif, yaitu Al-Habib Abdullah, kata musannif Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Kata beliau, wasamaituhu, dan aku menamai, terhadap kitab ini atau juz latif, Sulamat Taufiq, dengan nama Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Arti daripada Sulamut Taufiq yaitu sulam, yaitu tarajene pitulung. Jadi tangganya pertolongan, ila mahabbatillahi, menuju terhadap cintanya Allah. Tangga, nama kitab ini adalah tangga yang menuju
terhadap cintanya Allah ala tahqiqi, dengan sebenar-benarnya. Nah, ini kata musannif. Jadi ini sungguh sangat penting. Ketika kita mengetahui isi kitab ini, maka kita akan bisa mengontrol ucapan kita. Kita akan bisa mengontrol perilaku kita. Kita akan lebih banyak mengerjakan sesuatu yang baik, karena di sini pengaruh daripada kitab ini sangat luar biasa. Dan insya Allah ada berkah yang mengalir terhadap orang yang mengkaji kitab Sulam Taufiq. Kita lanjut. As'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah al-karim yang maha mulia, ayyaj'ala, semoga menjadikan Allah zalika, terhadap ini minhu, yaitu datangnya dari Allah, minhu yang datang dari Allah. Semoga Allah menjadikan tulisan ini, kitab ini, ilmu ini, minhu, yang datang dari Allah. Jadi bukan dari diri sendiri, bukan, ketemu sen, bukan. Ini semata-mata yang datang dari Allah untuk kita semua. Walahu, dan ikhlas karena Allah. Ikhlas, jadi semoga Allah menjadikan bahwa ini kitab ini adalah datangnya dari Allah. Jadi tidak merasa musannif, jangan sampai bahwasanya musannif merasa bahwa ini adalah karyanya, tidak. Bahwa ini adalah karya, bahwa ini adalah hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walahu, dan ikhlas kepada Allah, ya, dan ikhlas, musannif ikhlas. Wa fihi, dan musannif mengkarang kitab ini hanya mengharap cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi, dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujiban, dan menjadikan lil qurabi, dekat, wazulfa, sangat dekat, ya, ladahi, kepada Allah, wa ayyuwafiqa, dan semoga Allah memberikan pertolongan, man, terhadap orang, wafaqo, yang melihat, yang mengkaji kitab ini, alaihi, ya, alaihi, terhadap kitab ini, lil amali, karena mengamalkan, bimuqtadahu, dengan menerapkannya, tsummat turaqi, kemudian meningkat. Jadi orang yang mengamalkan ini semoga meningkat, bitawaddudi, dengan kecintaan, bin nawafil, dengan kecintaan sunnah-sunnah. Nah, seperti yang diterangkan tadi, bahwasanya kitab ini menerangkan sesuatu yang wajib. Kitab ini menerangkan hal-hal yang wajib, dan semoga dengan mengamalkan ini bertambah kecintaan untuk untuk melakukan, untuk mengamalkan bin nawafil, an-nawafil, yaitu mengamalkan sunnah-sunnah seperti itu. Liyahuza, supaya mendapatkan hubbahu, cintanya Allah, wawilahu, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, di sini akan saya simpulkan sedikit, ya, akan saya simpulkan. Kitab yang dari awal, dari bismillah sampai itu yang pertama, bahwasanya musannif mengkarang kitab ini dengan bismillah. Karena apa? Karena bismillah, karena sesuatu yang bagus itu harus dimulai dengan bismillah, supaya tidak terputus keberkahannya, seperti hadis Nabi yang dibacakan tadi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa qata'. Seperti itu.
Nah, kemudian dimulai dengan hamdalah, kemudian syahadatain. Nah, syahadatain. Nah, kemudian di sini sudah amma ba'du atau ba'da amma ba'du, musannif di sini langsung menceritakan, langsung fahadha, maka yang hadir ini di dalam hati adalah sesuatu yang buku atau tulisan yang kecil dan indah. Itu disebutnya kecil dan indah, juz'un latifun. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa yasaru, semoga Allah menggampangkan. Jadi di sini berharap musannif Allah semoga menggampangkan dari perkara ini. Kemudian di sini diterangkan bahwasanya wajib untuk mengkaji kitab ini dan wajib untuk mengamalkan kitab ini terhadap orang yang wajib terhadap orang yang pintar untuk mengamalkannya, dan wajib terhadap orang yang bodoh, maksudnya bodoh di dalam hal-hal fikih tasawuf gitu kan, bodoh dalam agama lah istilahnya, wajib untuk mempelajarinya. Ini kesimpulan yang tadi ya. Kemudian yang namanya wajib itu adalah mawa'adallahu fa'ilahu bisawab. Yang namanya wajib itu adalah sesuatu yang Allah sudah janjikan ketika dikerjakan maka Allah akan memberikan pahala terhadapnya, ya. Dan ketika orang yang meninggalkannya wa tawa'ada, dan Allah mengancam orang yang meninggalkan tarikahu bil iqab, yaitu meninggalkan dengan siksaan-siksaan yang Allah akan beri. Nah, kemudian musannif menerangkan bahwa aku menamai juz latif ini, aku menamai kitab ini, aku menamai tulisan ini dengan nama Sulam Tauhid, yaitu tanjak pertolongan untuk apa? Ila mahabbatillah, untuk mencapai kecintaan Allah, untuk mencapai cintanya Allah itu dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian musannif meminta kepada Allah menjadikan bahwasanya tulisan ini yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Juga juga menulis kitab ini hanya semata-mata ingin mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap musannif ini menjadikan orang itu menjadikan dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sesuatu perkara yang ada di dalam kitab ini, sesuatu perkara yang wajib. Dan semoga ketika kita sudah mendapatkan cinta, ketika kita sudah mendapatkan sudah mengamalkan hal-hal yang wajib, musannif berharap semoga kita bisa lebih mengamalkan lagi dengan sunnah daripada daripada peramalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faslun yajibu ala kafatil mukallafina wallahu a'lam bimuradi. Nah, insyaallah kita akan lanjut lagi ke depannya untuk melanjutkan bab ala yajibu ala kafatil mukallafin, yaitu pasal menerangkan wajib terhadap mukallaf. Ad-dukhulu masuk fi dinil Islam, dalam agama Islam. Nah, sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Jika itu perkataan-perkataan yang benar, maka itu datangnya dari Allah. Tapi jika ada perkataan-perkataan yang salah terhadap saya, maka itu murni
dari kesalahan saya. Mohon maaf jika ada penyampaian. Nah, semoga ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Di video kali ini saya akan membacakan satu kitab fikih yang sangat menarik, juga di sini kitab yang sangat penting untuk mubtadiin atau orang-orang yang baru belajar seperti itu, dan umumnya untuk kita semua. Baik, kita akan mulai dari pertama, yaitu bagian 1, muqaddimah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama saya akan bacakan dulu, kemudian menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan lembut asmani Allah, mawan sifati Allah rahmani kang maparin nikmat ageng ing dalam dunia dan akhirat, sifati Allah ar-rahimi tur kang maparin nikmat cilik dalam akhirat loko. Nganggit ingsun iki kitab Fathul Bari. Qala dawu sapa Syekh al-Imam kang dadi imam al-alim kang alim al-allama kang banget alime, Syamsuddin nyatane Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allah bi rahmatihi wa ridwanihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Musannif di sini untuk mengawali tulisan kitabnya, yaitu kitab Fathul Bari, diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, karena ada hadis Nabi yang mengatakan, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun wa azdamun wa aqta'un, yaitu kullu amrin fi balin, setiap sesuatu yang bagus, la yubda'u fihi, tidak diawali di dalam sesuatu itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu abtarun, jadi apa ya, buntung, wa azdamun, berpenyakit, itu aqta'un, putus apanya, al-barakah, yaitu keberkahan. Nah, seperti itu. Mengenai pembacaan Bismillahirrahmanirrahim itu terbagi menjadi 5 hukum. Nah, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya mubah atau boleh. Nah, di dalam hasyiah, jadi di dalam kitab itu ada yang namanya matan, ya bisa disebut garis besarnya, keterangan garis besar. Kemudian ada juga syarah, itu untuk penjelasan. Nah, di dalam penjelasan ada lagi penjelasan yang disebut hasyiah. Jadi kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, pengarang hasyiah Fathul Bari, yaitu hukum membaca bismillah ada 5. Nah, kita uraikan satu-satu. Yang pertama adalah sunnah. Nah, sunnah itu hukumnya seperti apa? Maksudnya posisi atau waktunya kapan, itu atau bagaimana? Nah, Syekh Ibrahim menjelaskan ala kulli amrin fi balin. Jadi
kepada setiap sesuatu yang bagus, misal mau menulis kitab, membaca kitab dan lain sebagainya, maka harus diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar berkah dan sunnah. Ketika sunnah, nah maka sunnah itu ketika dilakukan maka mendapatkan ganjaran atau mendapatkan pahala, tetapi kalau ditinggalkan juga tidak mendapat siksaan. Kemudian haram. Jadi yang kedua, haram. Membaca bismillah itu bisa menjadi haram, seperti itu. Haramnya bagaimana? Alal muharrami lidzatihi kasyurbil khamri. Nah, jadi alal muharrami terhadap sesuatu yang haram lidzatihi, karena zatnya itu haram, seperti apa? Kasyurbil khamri, seperti meminum arak. Nah, ketika seseorang ingin mau meminum arak tetapi dia membaca bismillah, maka hukum di dalam membaca bismillah itu menjadi haram, seperti itu. Nah, sedangkan haram itu fal haramu ma hukima bil iqabi wa tarkihi bis sawabi. Jadi fal haramu ma hukima bil iqabi, jadi haram itu hukumnya itu akan apa? Fal haramu ma hukima, dihukumi bil iqabi dengan siksaan, wa tarkihi, dan untuk meninggalkannya bis sawabi, itu mendapatkan ganjaran, seperti itu. Jadi ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang haram dan membaca bismillah, maka hukum daripada membaca bismillah itu menjadi haram, ataupun syirkoh itu mencuri ataupun ghasab. Nah, maka membaca daripada bismillah itu hukumnya haram. Nah, ada satu cerita dulu. Ada seseorang yang dipercaya orang pintar, seperti itu, orang pintar. Nah, kata beliau seperti ini. Itu ada di ada saya waktu itu di lokasi. Beliau berkata seperti ini: setiap sesuatu itu harus memakai bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan seperti itu. Tetapi ada kejanggalan. Nah, apa kejanggalannya? Katanya seperti ini: bahkan saya ketika BAB pun itu membaca bismillah. Nah, saya ketawa gitu. dengar seperti itu. Jadi dia ketika mau BAB pun dia membaca bismillah. Nah, kata saya jelaskan, ketika mau BAB itu jangan mengucapkan bismillah, itu haram hukumnya. Nah, lalu beliau bertanya, kenapa haram? Karena yang dibaca adalah kalimah suci, tetapi tempat yang dibacanya adalah kotor, yaitu menyebutkan lafaz Allah di kamar mandi, di WC itu kan tidak boleh, apalagi ini bismillah. Dan juga ini mau BAB itu, jadi hukumnya bukan untuk membacanya, bukan untuk membaca bismillah, tetapi waktu atau situasi dan kondisinya pada saat itu bisa menjadi haram. Nah, itu tidak boleh atau mau membaca bismillah ketika itu. Kemudian hukumnya bisa makruh. Nah, makruh seperti apa? Ala kullil makruhi lidzatihi. Jadi terhadap sesuatu yang makruh di dalam zatnya, seperti apa? Karena zril fazri zaujatih, jadi seperti melihat farjinya si istri suami. Nah, itu untuk melihat daripada farjinya si suami, hukumnya makruh. Nah, jika si suami mau melihat farjinya si istri terus membacakan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya makruh. Karena apa? Karena melihat si farji istrinya itu hukumnya makruh, maka ketika membacakan bismillah itu hukumnya menjadi makruh. Nah, kemudian ada ada perbedaan sedikit di sini. Ada
bi khilafil muharram li'aridin. Nah, ini berbeda seperti yang haramnya itu yang datangnya dari eksternal atau dari luar, li'aridin karena baru gitu. Nah, seperti kalau wudu'i bima'in maghzubin, seperti wudunya dengan air kosong. Nah, di sini apa namanya? Ketika dia mau wudu gitu kan, tetap mendapatkan sunnah untuk membaca bismillah. Tetapi di sini yang menjadi haramnya adalah li'aridin, apa ya, bi khilafil muharram li'aridin. Kalau di bima'in maghsumi itu yang menjadi haramnya itu ghusubnya. Nah, ini karena datang baru, karena datang dari eksternal, dari luar seperti itu. Jadi bukan apa namanya? Bukan karena wudunya, bukan karena mau wudu, itu tetap sunnah. Tetapi yang menjadi makruh, yang menjadi haram adalah ghusubnya. Nah, itu ada perbedaan. Kemudian wal makruh li'aridin ka aqlil basar. Nah, seperti makruh yang datang seperti memakan basal itu bawang atau sesuatu yang bau. Nah, ketika itu bukan makruh daripada daripada memakannya. Kita membaca makan bismillahirrahmanirrahim misal, makanya bau itu makanya enggak ketika makannya memang enggak apa-apa, tetapi efek yang ditimbulkan bisa membuat bau di sekitar. Nah, ada kisah Nabi dulu, sahabat ketika mau ke masjid karena dia sudah memakan basol itu bisa menyebabkan bau, maka Nabi melarang. Kenapa? Karena menyebabkan bau untuk sekitar, takutnya mengganggu. Kemudian ada wajib. Nah, wajib ini kan yang sudah kita ketahui, yang seperti tadi, fal wajibu ma hukima. Nah, ini kebalikan dari hal tadi, fal wajibu ma hukima bisawabi wa tarki bil iqabi. Jadi wajib itu dihukumi ketika mengerjakan bisawabi dengan ganjaran gitu, wa tarki bil iqabi, dan ketika ditinggalkan wajib itu bil iqabi itu akan mendapat siksaan. Nah, membaca bismillah itu bisa wajib seperti qiraati bismillahirrahmanirrahim fi sholati ala madhhabi Imam Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i itu membaca bismillah ketika sholat. Karena apa? Karena bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka ketika membacanya itu bisa hukumnya wajib. Ketika tidak dibaca bismillahnya, maka menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak sah. Maka hukum membaca bismillah di dalam sholat, di dalam baca Fatihah itu hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Ada mubah, kalau mubah fil mubahi karena mata'in min makanin ila akhara, seperti memindahkan perhiasan dari tempat satu ke tempat lain, atau memindahkan apapun itu kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mubah, bisa-bisa aja itu kita mau makan, mau minum, itu bismillahirrahmanirrahim, sesuatu yang yang dibolehkan. Jadi tidak ada haram, tidak wajib. Dan di sini poinnya adalah ketika membaca bismillah itu mendapatkan keberkahan daripada bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah itu bagian daripada ayat Al-Quran. Sedangkan membaca satu huruf dari Al-Quran saja itu sudah mendapat 10 kebaikan dalam satu huruf, apalagi bismillah itu banyak sekali. Itu hukum di dalam membaca bismillah. Nah, musannif di sini mengawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, qala dawu sapa asy-syekh al-imam kang dari imam al-alim kang alim al-allama yang akan banget alime. Qala berkata. Nah, qala ini kalau di i'lal qala aslu qawala ala waznin fa'ala. Kenapa dibaca qala? Karena qawala itu waw hidup sesudah fathah, maka dibaca harus qala. Jadi qala itu asalnya qala, dan qala di sini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan sesuatu yang sudah lampau, pekerjaan yang sudah lampau. Nah, berarti qala sudah mengatakan, qala tahu, qala
berkata, maksudnya sudah berkata. Siapa? Asy-syaikhu, syekh. Nah, di sini ada syekh. Nah, syekh ini dari masdar ya, syakha ya, syekhan. Syekh. Nah, syekh di sini ada secara istilah, ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa itu man jawazal arba'ina, itu syekh. Man jawazal arba'ina, seseorang yang sudah melampaui usia 40 tahun. 40 tahun lebih, nah itu disebut syekh secara bahasa. Misal ada seseorang, orang tua kita yang umurnya lebih daripada 40 tahun, maka itu disebut syekh secara bahasa. Seperti itu. Mau pintar mau enggak, nah itu tetap disebut syekh karena secara bahasa menjawazat arba'ina, itu seseorang yang sudah melampaui umurnya 40 tahun ke atas. Nah, kalau usia dari balik ke 30 tahun kurang lebih disebut syabab atau fata, pemuda. Nah, kemudian secara istilah adalah man balagha lubbata ahlil fadli walau sobiyan. Itu secara istilah. Secara istilah adalah orang yang sudah mencapai derajat keutamaan walau sobiyan, walaupun orang itu anak-anak. Nah, saya kasih contoh satu. Ada di Hafiz Indonesia yang namanya Syekh Rashid. Yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui bahwa Hafiz Indonesia itu terdiri pesertanya itu dari anak-anak. Nah, Syekh Rashid ini dia masih kecil tetapi sudah mempunyai keahlian membaca qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka disebut syekh oleh siapa? Oleh bahkan Syekh Ali Jaber pun menyebut beliau itu sebagai syekh. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai derajat keutamaan walau sobiyan. Nah, makanya ilmu itu tidak dilihat dari umur, tetapi ilmu itu dilihat dari kemampuan, seperti itu. Kemudian berkata Syekh Al-Imam, itu Al-Imam yang menjadi imam. Nah, sini kita jelaskan. Imam itu seseorang yang besar, jadi bukan orang biasa. Nah, di sini yang menulis ini, yang mengkarang ini itu bukan orang biasa, tingkatnya adalah imam, dan itu tidak sembarangan mendapatkan gelar syekh, mendapatkan gelar imam, itu tidak sembarangan. Nah, imam secara bahasa adalah al-mutba', yaitu yang diikuti. Nah, kalau secara istilah adalah man yasihul ittiba' bih, jadi orang yang sah untuk diikuti. Orang yang sah untuk diikuti di dalam orang yang sah untuk diikuti maksudnya dia mempunyai keilmuan yang patut dicontoh. Banyak sebenarnya contoh imam, seperti imam di dalam fikih ya. Fikih yaitu ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Maliki, Hambali dan Hanafi, itu gelarnya sudah imam. Kemudian ada imam di dalam tasawuf seperti Imam Al-Ghazali, Al-Junaidi, seperti Imam Al-Ghazali, terus Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Nah, itu imam di dalam tasawuf. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi di dalam tasawuf kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dan imam di dalam tauhid ada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Kemudian di dalam qiraah kita berimam kepada Imam Hafiz, gitu, Imam Hafiz. Dan ini imam banyak, sebenarnya imam banyak. Itu imam yang tingkatannya memang sudah mujtahid mutlak, jadi sudah menjadi mujtahid yang memang diikuti oleh para Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu al-imam. Kemudian kedua al-alim. Al-alim itu dari isim fa'il al-alim, itu orang yang mengerti. Nah, mendapatkan gelar alim juga tidak sembarangan, gitu. Sudah syekh, imam, juga alim.
Alim itu alim secara apa ya? Alim itu adalah al-muttasifu bil ilmi walau bi mas'alatin wahidatin. Ya begitu. Itu alim. Jadi orang yang sudah disifati dengan ilmu walau bi mas'alatin wahidatin, walaupun di dalam satu masalah atau satu bidang, tapi dia sudah menguasai di bidang itu. Contoh bidang fikih, dia fokus dan dia faham apa yang dia kerja, apa yang dia yang dia kaji. Dia memahami satu bidang, mau di bidang tauhid, mau di bidang fikih, mau di bidang tajwid, tetapi dia sudah menguasai itu. Walaupun satu bidang itu sudah disebut alim, seperti itu. Itu untuk alim, ya. Kemudian sawa'un kana bi tariqil kasbi, sawa'un kana bi tariqil kasbi. Kemudian bisa juga itu atau sama juga itu mendapatkannya itu dari jalan dikaji, seperti itu, dari akademis, mengkajinya di dalam bidang ilmu. Ada juga auditorial faidil al-ilahi, atau mendapat langsung dari Tuhan, karunia dari Tuhan langsung, yaitu disebut ilmu laduni, yang disebut ilmu laduni. Entah itu mau ilmu yang didapatkan dari belajar ataupun ilmu yang langsung datang dari Allah, yang kita sebut ilmu laduni, itu disebut alim. Kemudian al-allamah, nah ini al-allamah itu gelar yang sangat tinggi juga. Ini sangat tinggi sekali, al-allamah yang sangat alim. Sini al-allamah tuh kang banget alimi. Wah, ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, sedangkan al-allamah itu adalah syighah mubalaghah, dan tak di dalam tak itu adalah litakidi al-mubalaghah, yaitu untuk mengkuatkan dari syighah mubalaghah. Kemudian lanjut Syamsuddin nyatanya Syamsuddin lakobe gitu. Lakobe Syamsuddin yaitu gelar daripada syekh ini adalah Syamsuddin. Syamsuddin sarengenge agama atau mataharinya agama. Nah, mengapa digelari seperti ini? Karena di dalam bidang ilmu itu sangat banyak dan sangat luar biasa, sehingga gelar ini Syamsuddin. Nah, ini adalah mataharinya agama. Saking apa? Saking banyak ilmunya. Abu Abdillahi kunyai Abu Abdillah. Jadi kunyah atau sebutan daripada syekh ini adalah Abu Abdillah. Jadi sebutan di masyarakat biasa Abu Abdillah, tetapi gelar untuk keluarnya itu Syamsuddin, saking besarnya. Untuk ini apa? Sebutannya Abu Abdillah, tetapi namanya adalah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Namanya itu adalah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Jadi ada gelar, ada sebutan, dan ada nama asli, seperti itu. Dan itu sudah biasa, seperti kalau dicontohkan Sayyidina Ali, ya, salah satu gelarnya adalah Saifullah, kalau tidak salahnya, jadi pedangnya Allah. Nah, ada juga Sayyidina Umar, yaitu Asadullah, singanya Allah. Tapi Sayyidina Ali itu sebutannya, orang Arab ada kebiasaan seperti ini, Abul Hasan, ada seperti Abul Hasani wal Husain. Nah, Abul Hasani wal Husain ini adalah Sayyidina Ali. Nah, di sini namanya adalah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Syafi'i ini adalah madhab daripada Syekh Muhammad bin Qasim. Jadi secara singkatnya adalah berkata siapa Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, madhabnya. Taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanih.
taghammadahu, muga-muga apa meratani, moga-moga meratani semoga Gusti Allah birahmatihi dengan kalawan rahmati Allah, semoga melimpahkan ya siapa Allah birahmati dengan rahmatnya, waridwanihi dan keridhaannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini ada harapan semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaan kepada Syekh Muhammad bin Qasim, amin istajib. Jadi mudah-mudahan ini diijabah ya. Amin di dalam membacakan amin itu bisa amin, bisa juga amin, bisa juga amin maqasid ya kalau tidak salah itu. Jadi yang dimaksud adalah maksud harapan, jadi bisa jangan disalahkan seperti itu. Untuk kedepannya alhamdulillahi tabarrukan. Nah seperti itu. Untuk kedepannya alhamdulillahi tabarrukan, wallahu a'lam bimuradih. Nah ini adalah kajian Fathul Qorib bagian pertama di dalam muqaddimah, jadi belum selesai. Ini baru bagian pertama. Mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya, berkah untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti kita lanjut lagi di bagian kedua. Sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.